Siddiq, tabligh, amanah, fatana. Siddiq, jujur. Tabligh, menyampaikan. Amanah, dapat dipercaya. Fatana, cerdas. Itu harusnya jadi landasan kita buat nanti ke depannya mencari sosok calon pemimpin kita selanjutnya. Harusnya yang punya kriteria fatana, cerdas. Kepemimpinan itu penting buat kita, jangan sampai masa ibu yang paham agama dipimpin oleh orang yang nggak ngerti agama. Ibu sholat berjamaah, ada imam, ada makmum, betul nggak? Makmumnya apal Al-Fatihah. Kira-kira kalau imamnya nggak apal Al-Fatihah bagaimana ibu? Rusak nggak? Kacau nggak sholatnya? Imam nggak apal Al-Fatihah, sekalinya baca berantakan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ngalamin. Ar-Rahmanir Rahim, dia baca Ar-Rahmanir Rahim, udah parah. Harusnya ha dibaca kho, kan ada titik. Ar-Rahmanir Rahim, batal tuh sholat tuh bu, begitu tuh lihat ya, ibarat sholat ibadah begitu, apalagi dalam kepemimpinan kita ini. Hati-hati. Kita lanjutkan bu pelajaran kita halaman 27. Masuk pada fasal yang ke-25. Berarti tersisa 3 fasal lagi. Pasal 25, 26 dan terakhir 27. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ke-25. Adab yakni etika bagi orang-orang yang pegang satu pekerjaan dengan makan gaji. Umumnya bu, suami ibu ini kerja di perusahaan, di PT atau di berbagai tempat. Yang namanya tujuan suami ibu kerja, orang kalau kerja tujuannya ngarepin apa bu? Gaji. Silahkan Anda bekerja. Kalau yang berdagang, usaha, bisnis ngobek, dia mencari keuntungan. Tapi kalau bekerja dengan orang lain, tentunya pasti mengharap atau ada yang dituju, yaitu apa? Biar dapat gaji setiap bulan. Silahkan bekerja, tapi nanti dengan kita ngaji buka kitab ini, sungguh pun bekerja tapi tetap tidak melupakan akan yang namanya budi pekerti ataupun etika dan adab dalam pekerjaan tersebut. Artinya jangan sampai bu, seperti ada istilah makan gaji buta. Paham nggak? Makan gaji buta maksudnya apa? Hah? Gajinya mau, kerjanya nah, ya kan? Istilahnya begitu, makan gaji buta. Giliran pekerjaannya ogah-ogahan, masuknya terlambat melulu, kadang-kadang bolos. Tapi giliran udah saatnya mau gajian, bermula syaratnya yang paling besar dan yang paling fardu. Lihat, jadi jangan sekedar kerja doang nih cari gaji, ada yang harus diperhatikan. Syarat paling besar dan bahkan paling fardu, paling wajib apa? Yaitulah mesti ada amanah. Ini bu indahnya agama kita, agama Islam. Sampai diajarkan supaya punya sifat amanah. Arti amanah apa sih bu? Bu? Nah, dapat dipercaya. Dapat amanah. Dapat kepercayaan. Nah itu maksudnya. Dan itulah salah satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, tabligh, amanah, fatana. Siddiq, jujur. Tabligh, menyampaikan. Amanah, dapat dipercaya. Fatana, cerdas. Itu harusnya jadi landasan kita buat nanti ke depannya
mencari sosok calon pemimpin kita selanjutnya, harusnya yang punya kriteria fatona, cerdas. Kepemimpinan itu penting buat kita, jangan sampai masa ibu yang paham agama dipimpin oleh orang yang nggak ngerti agama. Ibu sholat berjamaah, ada imam, ada makmum, betul nggak? Makmumnya apal Al-Fatihah. Kira-kira kalau imamnya nggak apal Al-Fatihah bagaimana ibu? Rusak nggak? Kacau nggak sholatnya? Imam nggak apal Al-Fatihah, sekalinya baca berantakan. Alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, udah parah. Harusnya ha dibaca kho, kan ada titik. Ar-Rahmanir-Rahim, batal tuh sholat tuh bu, begitu tuh, lihat ya, ibarat sholat ibadah begitu, apalagi dalam kepemimpinan kita ini. Atau beliau di like dong, komen, hati-hati. Jadi begitulah syarat yang pertama, yang paling besar, paling fardu, yaitulah mesti ada amanah, artinya kepercayaan. Ini calon pegawai, calon karyawan yang baru kira-kira dapat dipercaya nggak nih? Apanya? Pekerjaannya bener gak? Background pekerjaannya apa? Masa backgroundnya bengkel, kerja di kafe, suruh masak, nyambung nggak? Biasa di bengkel, disuruh kerjaan di bagian dapur, suruh masak, bisa sih, paling gosong semua. Nah itu. Jadi sesuai faknya, bagiannya harus ada amanah. Orang bisa dipercaya nggak gitu? Maka dengan amanah itu harapannya apa? Jadi selamat tiap pekerjaan, aman. Karena sesuai prosedurnya. Anda bagian apa? Office, perkantoran, oke. Ini bagian apa? Office boy, beres-beres, ya kan? Melayani pekerjaan, silahkan. Ada bagian pengamanan, security. Ada bagian apa lagi? Cleaning service, bagian bersih-bersih. Silakan macam-macam. Ya, itu namanya amanah, dapat dipercaya sesuai dengan kriteria pekerjaannya masing-masing. Nah, itu. Dan syarat kedua, mesti ia pandai betul-betul akan mengerjakan yang ia lagi kerjakan. Emang udah mahir. Dan syarat ketiga, mesti ia jaga baik-baik daripada barang yang merusakkan pekerjaannya. Maka jangan ia lalai. Syarat keempat, mesti ada rajin membaguskan pekerjaannya lebih dari yang disuruh oleh yang punya pekerjaan itu. Maka 4 syarat ini yang tadi tuh, boleh ia mendapat 4 kegunaan fungsinya. Gara-gara 4 perkara tadi. Dapat hikmahnya apa? 1. Pertama, dapat nama baik pada orang-orang. Namanya harum. Si fulan emang rajin kerjaannya tuh. Kerjaannya baik, bagus. Datang kerjanya on time dulu, nggak pernah telat. Bahkan hampir nggak pernah absen. Walaupun umpama dia agak meriang-riang dikit, lagi aku orang sehat, tetap dipaksain kerja. Namanya harum, tenar, ya. Kedua, dapat disayang oleh yang punya pekerjaan itu. Jelas. Bu, namanya owner, tau nggak owner? Pemilik perusahaan. Dapat laporan dari HRD. Pak, ini Pak, daftar karyawan yang rajin Pak. Ya, Pak, sesuai permintaan Bapak, tolong dicatat nama karyawan yang rajin. Dipantau ownernya yang punya perusahaan. Jadi apa? Makin tambah disayang. Bonusnya dilebihi, tunjangannya ditambahi. Tuh. Kenapa? Karena kinerjanya dibagusin sama karyawan tadi. Yang diharap dengan lantaran itu boleh dapat naik gaji, kan? Akhirnya apa? Kata si owner pemilik perusahaannya sama HRD itu, Pak, ini yang ini nih, dia rajinnya di bidang apa nih? Oh begini Pak, dia rajin orangnya Pak. Nggak harus nunggu disuruh nih. Cleaning service umpama, ya kan, dia tanpa disuruh juga selalu Pak, pokoknya kami perhatikan kalau lihat di mana ada lantai basah dengan cekatan dia langsung keringin, ada yang kotor langsung dipel. Oh begitu. Kira-kira kalau menurut Anda nih, dia ini udah pantas belum naik gaji?
Kata HRD-nya sih, ya kebolehan Pak. Apalagi 2 tahun kerja, umpama. Boleh sih Pak, naiklah barang sedikit. Nah, kenapa? Karena dipantau kerjaannya. Namanya baik, kemudian apa? Dapat disayang. Ya, sama yang punya pekerjaan. Akhirnya apa? Dengan sebab itu, jadi boleh dapat naik gaji. Ketiga, dapat dipuji oleh orang-orang hingga segera boleh ia dapat pangkat pekerjaan yang lebih tinggi. Nama udah baik, gaji naik, bahkan kemudian 2 tahun kemudian masuk dalam promosi naik jabatan. Lagi orang kalau kerja dari bawah bener-bener, dari OB, ya kan, naik karena servis, entar naik bagian apa lagi. Akhirnya apa? Dapat promosi, dipromosikan jabatan, ya. Kebetulan ada bagian yang jabatan ini yang orangnya udah resign, kosong nih. Si owner tanya sama HRD-nya, ini pekerjaan ini siapa sekarang? Iya Pak, lagi kosong. Kemana yang karyawan kemarin? Oh, udah resign Pak, karena keperluan. Jadi kosong. Baik. Kira-kira pantas mengisi siapa? Pak, kebetulan Pak, ada karyawan kami Pak. Dia juga sudah lama 3 tahun. Tapi kami perhatikan ini karyawan baik kinerjanya. Orangnya supel, mau ya, ada rasa tanggung jawabnya. Kemungkinan boleh Pak promosikan jabatan untuk mengisi jabatan yang tengah kosong itu. Oh baik, saya setuju, silakan. Nah, jadi sababnya banyak, semua tergantung pada bagaimana kitanya. Beliau di like dong, komen.